membuat sebuah instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol-simbol diagram alir. Kalau sebelumnya kan kita menuliskan instruksi-instruksi menggunakan bahasa yang kita mau, asalkan bahasa itu bagus dan baku, begitu aja. Nah, dan di sini di flowchart ini menggunakan sebuah simbol-simbol. Dan simbol-simbolnya itu nggak boleh ngawur ya, atau nggak boleh sembarangan. Harus ada aturannya juga. Jadi simbol-simbol atau notasi dasarnya begini. Ini nggak semua simbol-simbol flowchart ada di sini, tapi berhubung kita belajar baru dasarnya aja, jadi dasar-dasar dari simbol atau notasi flowchartnya aja yang kita tampilin. Yang pertama ada simbol seperti ini. Ini dinamakan simbol terminator yang fungsinya untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Jadi kalau kita membuat sebuah flowchart, itu pasti diawali dengan simbol terminator dan diakhiri juga dengan simbol terminator ini. Dan yang kedua ada simbol panah, ini namanya arrow, ya sama aja panah begitu ya, yang fungsinya untuk mengarahkan aliran alur sebuah flowchart. Jadi mau dibawa kemana nanti flowchartnya kan begitu. Kemudian ada simbol yang berikutnya dinamakan dengan preparation. Nah, ini fungsinya untuk menginisialisasi atau memberikan sebuah nilai awal dalam sebuah variabel begitu. Atau bisa disebut juga ini mendeklarasikan sebuah variabel. Dan yang berikutnya ada simbol berbentuk jajar genjang yang dinamakan dengan simbol data, ini namanya simbol data ya, yang fungsinya untuk membaca input dan menampilkan output. Jadi kalau kita mau nginputin sebuah sesuatu begitu ya, itu menggunakan simbol data ini. Dan kalau kita mau menampilkan sesuatu juga, kita menggunakan simbol data ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di notasi dasar ini ada sebuah segi 4. Ini namanya adalah simbol proses ya. Ya, fungsinya sesuai dengan namanya untuk pemrosesan pengerjaan. Dan ada catatan sedikit. Jadi dalam perancangan sebuah flowchart itu sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak ya. Jadi flowchart yang kita buat itu sesuai dengan studi kasus yang kita sedang kerjakan aja. Jadi nggak harus sebenarnya setelah misal ada preparation atau deklarasi sebuah variabel, kita ada input gitu, nggak pasti itu. Jadi tergantung dengan studi kasus apa yang sedang kita kerjakan. Kalau kurang paham, kalian bisa ulang-ulangi aja videonya. Kita langsung masuk ke contoh pemrogramannya, contoh program hitung persegi panjang. Jadi mungkin nanti flowchartnya akan berbentuk seperti ini. Jadi sesuai dengan yang tadi, diawali dengan terminator dan diakhiri juga dengan simbol terminator. Atau kita bisa buat contekannya deh, begini ya, supaya lebih enak ngejelasinnya. Jadi yang harus kalian tahu, bahwa di dalam sebuah simbolnya ini, itu pasti ada sebuah keterangan bahwa kita mau ngapain begitu ya. Ada simbol terminator, dan diakhiri dengan simbol terminator. Ini kebetulan saya menggunakan bahasa Indonesia seutuhnya, jadi kalian kalau mau buat flowchart, tentuin aja bahasa yang akan kalian gunakan. Di sini kalau misalnya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua aja. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua aja. Gitu ya. Kemudian setelah terminator ada sebuah simbol yang namanya tadi preparation. Oke. Fungsinya untuk pemberian nilai awal. Di sini ada deklarasi panjang, lebar, dan luas. Gitu ya. Analoginya kalau deklarasi itu seperti ini. Analogi deklarasi. Jadi ilustrasi deklarasi variabel itu begini. Kita harus tahu dulu variabel itu apa, gitu ya. Variabel tempat untuk menyimpan nilai. Ingat ya, variabel tempat untuk menyimpan nilai. Contohnya begini. Ada baju, ada sekumpulan baju. Ini akan kita masukkan ke dalam sebuah keranjang. Oke. Nah, si keranjangnya ini adalah sebuah variabel. Kenapa? Karena si keranjangnya ini adalah tempat untuk menyimpan nilai. Nilainya apa? Nilainya adalah baju itu sendiri. Sekarang pertanyaannya begini. Kita harus siapin keranjangnya dulu, baru kita siapin bajunya. Atau kita siapin dulu bajunya, baru kita beli keranjangnya. Oke, sekarang begini. Kita harus siapin dulu tempat untuk menyimpan bajunya ya. Sebelum kita punya baju, kita harus punya dulu tempat untuk menyimpan sebuah baju tersebut. Setelah kita mempunyai sebuah tempat untuk menyimpan baju, barulah
bajunya kita simpan ke dalam tempat tersebut. Atau dalam ilustrasi di sini adalah sebuah keranjang. Begitu. Atau logika lainnya begini. Kalau kita mau beli sesuatu misalkan, kita harus siapin uangnya dulu atau beli sesuatunya dulu. Ya, pastinya siapin dulu uangnya, baru kita membelikan sesuatu. Begitu ya. Kita lanjutin lagi yang tadi. Jadi setelah kita mendeklarasikan variabel panjang, lebar, dan luas, gitu ya. Jadi di sini panjang, lebar, dan luas hanya sebuah variabel dan belum diisi nilai. Ingat ya, kita baru pesen si keranjangnya tadi aja, belum diisi sebuah baju begitu. Nah, kemudian di bawahnya ada simbol data. Membaca input dan menampilkan output. Oke, di sini membaca input kebetulan. Nah, jadi kita inputin panjang dan lebarnya. Jadi apa tadi? Di tempat panjang ini diisi nilainya, dan di lebarnya diisi juga nilainya. Oke, paham ya? Nah, dan selanjutnya ada proses hitung di sini. Ya, menggunakan simbol persegi 4 tadi. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Oke ya, setelah kita memberikan nilai pada variabel panjang dan lebar tadi, kemudian di variabel luasnya yang sudah kita deklarasikan tapi belum kita isikan nilai, itu kita set isi dari panjang kali lebarnya. Oke, kalau udah ketemu, berarti si luas ini punya nilai dong. Nah, itu kita tampilin nilainya berapa. Begitu ya. Simbolnya menggunakan jajar kenjang, jadi si jajar kenjang tadi mempunyai dua arti, input dan output. Ditampilin. Kalau udah ditampilin, programnya selesai. Sesimpel itu ya. Tapi ini menjadi lebih kompleks kalau studi kasusnya kita juga kompleks. Begitu. Jadi ini cuma contohnya aja. Dan ada tips menggunakan flowchart. Yang pertama, pilih bahasa Indonesia atau Inggris. Jadi kalau misal kalian paham bahasa Jerman ya gunakan bahasa Jerman lah, terserah gitu ya. Intinya pilih bahasa begitu. Kemudian gunakan bahasa yang baku. Oke. Yang ketiga, masukkan kalimat dalam simbol. Ya, tadi kan ada simbol terminator dan lain sebagainya. Di dalam simbol itu ada sebuah kalimat-kalimat sebagai penjelas si simbol tersebut berfungsi untuk apa di dalam studi kasus yang kita kerjakan. Oke ya, jadi itu dulu teman-teman video flowchart ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau kurang paham ya diulang-ulang aja videonya, mudah-mudahan paham. Kalau belum paham juga kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Dan di video selanjutnya pembahasan kita adalah tentang notasi pseudocode. Ya, jadi ada 3 kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Dan di video selanjutnya kita akan bahas tentang pseudocode.